Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, kesempatan pagi hari ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita memohon pimpinan kepada Tuhan, biar Tuhan boleh senantiasa menyertai kita, memimpin kita kesempatan pagi hari ini, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan, untuk setiap waktu yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur atas setiap berkat penyertaan-Mu, sehingga kesempatan pagi hari Tuhan kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini. Kami menyerahkan setiap kami, setiap umat-Mu, baik kami yang ada di gereja, maupun setiap kami yang saat ini harus beribadah di rumah karena satu dan lain hal. Engkau Allah yang boleh mengetahui setiap kedalaman hati kami, setiap keberadaan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pimpinan, penyertaan, berkat, kekuatan yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada bagi setiap kami, sehingga firman yang boleh kami terima ini boleh berkuasa atas setiap kehidupan kami. Firman yang boleh kami dengar ini boleh melebur menjadi satu dalam hati kami, sehingga kami boleh peroleh kekuatan yang daripada-Mu, kami boleh peroleh penyertaan yang daripada-Mu, karena firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami. Kami serahkan setiap kami Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu. Biarlah kasih yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang beribadah di rumah. Karena saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan boleh senantiasa ada menyertai kita. Tuhan tahu setiap keberadaan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu setiap keberadaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Sekali lagi, perhatikan. 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Dari tadi bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Bagian firman Tuhan tadi katakan demikian, bahwa senjata kami di sini siapa? Kami di sini kita semua Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya kita semua, setiap orang percaya. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Dengan satu tujuan, untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Surat ini dimulai ketika adanya tuduhan. Jadi adanya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh sekelompok pihak, dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang meragukan kepribadian Rasul Paulus, mereka orang-orang yang meragukan pelayanan Rasul Paulus, setiap pelayanan yang boleh dia lakukan. Mereka orang-orang yang
meragukan kerasulan Rasul Paulus. Bapak Saudara, Rasul Paulus di sini dia dituduh hidup secara duniawi, dia dituduh hidup tidak konsisten, menjadi pribadi yang hanya berani jika di belakang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tuduhan ini dialamatkan kepada Rasul Paulus karena ada pihak-pihak yang ingin mempengaruhi jemaat di Korintus untuk tidak mau menerima pelayanannya. Nah, untuk itulah Rasul Paulus menulis bagian surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus pada waktu itu, supaya mereka tetap teguh, supaya mereka tetap ada di dalam koridor mereka. Nah, pagi hari kita mau belajar bersama-sama dari bagian penggalan firman Tuhan ini. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, kuasa Allah yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti apa yang saya sampaikan dalam judul pagi ini, kuasa Allah yang menguatkan. Bapak Saudara, di tengah segala situasi yang kita hadapi sekalipun, kita punya Allah yang berkuasa. Bahkan kuasa Allah itu mampu menguatkan dalam segala kondisi kita. Nah, sama seperti apa yang dialami Rasul Paulus saat itu, ketika ada beberapa orang yang menyudutkan dia karena situasi pada waktu itu, banyak orang yang meragukan pelayanannya, banyak orang yang meragukan konsistensi pelayanan seorang Rasul Paulus, bahkan meragukan kerasulan Rasul Paulus, dia tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mencari pembenaran atas dirinya sendiri, dia tidak membalas dengan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan, karena dia percaya Rasul Paulus punya Allah yang berkuasa, dan dengan kuasa Allah itu kuasa Allah itu yang menguatkan setiap sendi dalam hidupnya. Makanya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat tadi dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Artinya apa? Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan membalas dengan ego pribadi kita, enggak. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah yang bersemayam dalam kehidupan orang percaya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi masalah ini, Rasul Paulus tidak menggunakan cara yang dunia umum gunakan. Sama seperti bagian firman Tuhan tadi katakan. Bukan senjata duniawi. Dia tidak menggunakan cara dunia. Cara-cara dunia untuk membalas segala kejahatan yang ditimpakan kepada dia, tidak. Melainkan dia menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, dia menggunakan senjata Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu dengan cara mematahkan siasat-siasat si jahat. Dia berusaha mematahkan, merobohkan segala keangkuhan dan lain-lain. Nah, hal ini pula yang ia ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ia dirikan, supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Tuhan tidak mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tapi balaslah dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Nah, ini pula yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, jemaat Tuhan yang ia dirikan. Betapa setiap orang percaya telah diberikan Tuhan sarana dan kemampuan untuk menggunakan semuanya itu. Pada dasarnya kita semua diberikan kemampuan, kita semuanya diberikan sarana untuk melakukan itu semua. Tapi kembali lagi dalam hidup kita, hati kita, mau tidak kita pakai itu, mau tidak kita menggunakan sarana yang Tuhan beri. Makanya Rasul Paulus ingatkan setiap jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap makhluk hidup pada dasarnya memerlukan senjata, benar ya? Setiap makhluk hidup bahkan diperlengkapi dengan senjata. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu kita, setiap manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, mereka diperlengkapi dengan yang namanya senjata. Setiap makhluk hidup pada dasarnya memerlukan senjata, baik itu untuk melawan ataupun bertahan. Ada hewan yang punya taring, punya cakar. Ada tumbuhan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu tumbuhan, ada tumbuhan yang memakan serangga. Mereka diperlengkapi dengan enzim yang bisa membunuh mangsanya, bahkan walaupun itu serangga sekalipun, tanaman hidup yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya setiap makhluk hidup memerlukan senjata, baik itu untuk bertahan maupun untuk melawan. Agar apa? Supaya dapat hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman, sehingga dapat memperpanjang kelangsungan hidup dan kelestarian keturunannya. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia itu tidak gampang. Hidup penuh dengan tantangan, bahkan berlaku bagi seluruh makhluk hidup. Demikian juga setiap kita, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita manusia
Manusia diberikan Tuhan segenap kelengkapan sebagai alat atau senjata dalam hidupnya. Contohnya apa? Anggota-anggota tubuh kita. Tangan, kaki, lalu di bagian jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, agar dapat memutuskan banyak hal dalam menjalani hidup di dunia ini. Segala suatu pilihan yang ada dalam hidup kita ini bagian dari senjata Allah yang boleh ada dalam kehidupan kita. Namun ada satu senjata lainnya yang hanya dimiliki oleh manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Khususnya kita, setiap orang-orang yang percaya. Kira-kira apa senjata itu, ya saudara? Yaitu senjata rohani yang dikaruniakan Tuhan. Kita punya senjata rohani yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita, setiap manusia, dapat melawan segenap tipu muslihat dari si kuasa si gelap. Bapak saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa iblis itu senantiasa mencari celah dalam hidup kita. Bapak saudara, kita sering belajar bahwa kita harus berhati-hati, kita harus siap sedia, bahwa bagian firman Tuhan pun katakan bahwa hari-hari ini jahat. Kita harus siap sedia, kita harus mempersiapkan diri kita. Iblis ini sedang melihat kita, sama seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Ketika ada celah sedikit saja, dia akan masuk ke dalam relung hati kita, menguasai diri kita. Makanya di satu sisi Tuhan mempersenjatai kita, khususnya setiap orang yang percaya, itu senjata rohani yang dikaruniakan Tuhan, agar kita dapat melawan tipu muslihat si iblis ini. Senjata ini bukan saja dapat berperan dalam pikiran manusia, tetapi lebih dari itu, senjata ini dapat mengobrak-abrik segala daya upaya iblis, saudara, yang mencoba menguasai jiwa dan tubuh manusia dalam bentuk berbagai benteng. Saudara, Tuhan berikan kita kuasa rohani, yaitu dalam bentuk sebuah benteng yang membentengi diri kita, membentengi kehidupan kita dari serangan si iblis. Senjata itu adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Benteng apa? Hidup kita ini sesungguhnya setiap orang yang percaya dibentengi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, Tuhan mau kita menyadari tentang siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Tuhan. Siapa sih Bapak Ibu Saudara dan saya? Siapa sih kita? Di mana sih keberadaan kita? Tuhan mau kita menyadari tentang siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Dia. Bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, kita telah diperlengkapi dengan segenap kuasa daripada Tuhan. Kita bukan pribadi yang biasa loh, khususnya kita setiap orang percaya. Tuhan perlengkapi kita sesungguhnya. Tapi kenapa banyak orang percaya seringkali jatuh? Karena mereka tidak fokus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus memfokuskan pandangan diri kita. Saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita. Tuhan mau kita menyadari tentang siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Dia. Bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, kita telah diperlengkapi sesungguhnya dengan segenap kuasa yang daripada Tuhan. Kita adalah laskar-laskar Kristus. Katanya laskar-laskar Kristus, ngakunya laskar-laskar Kristus yang siap melaksanakan tugas kerajaan surga di bumi ini. Bapak Saudara, laskar itu apa sih? Laskar itu bisa digambarkan sebagai tentara-tentaranya Tuhan. Apa sih tugasnya tentara? Berperang. Mengemban tugas maju di medan pertempuran di titik yang paling depan. Sebagai laskar-laskar Kristus, sebagai tentara-tentaranya Tuhan, tentunya kita harus menyadari bahwa ada senjata yang Tuhan telah berikan. Tidak mungkin ketika seseorang laskar, seorang tentara siap berperang tanpa membawa senjata. Ada berbagai peperangan yang harus dihadapi, Bapak Saudara. Ada benteng-benteng yang harus dirobohkan. Ada kuasa-kuasa musuh yang harus kita patahkan. Ya, Saudara, cara kita memeranginya tentunya berbeda dengan cara yang digunakan dunia. Ini yang harus kita rubah dari pola pikir kita. Cara kita memeranginya tentu berbeda dengan cara yang digunakan dunia. Ada benteng-benteng yang harus kita robohkan. Ada kuasa-kuasa musuh yang harus kita patahkan. Nah, melalui pesannya pagi hari ini, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu untuk kita boleh belajar. Kita boleh melihat lebih dalam lagi. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Cara kita melawan bukan seperti cara dunia. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya.
Bapak Saudara, melalui pesannya ini Tuhan mau kita turut memperlengkapi anak-anak kita. Bukan hanya diri kita secara pribadi, tetapi juga anak-anak kita, generasi muda, sejak usia dini tentang kuasa Tuhan. Kita perlu menanamkan hal yang demikian dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam proses tumbuh kembang mereka, mereka menyadari keberadaan mereka ada di dalam kuasanya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi ketakutan, keraguan-raguan dalam diri mereka. Kesadaran akan hal ini akan membuat kita dan para setiap orang-orang percaya di berbagai golongan usia bergerak dengan cara yang berbeda. Bapak Saudara, apapun gangguan, apapun tantangannya, apapun problema, masalah dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, semuanya akan dihadapi dengan hikmat dan kuasa Tuhan ketika kita menyadari hal ini. Nah, ini yang membedakan kita dari cara yang dilakukan oleh dunia. Kalau dunia menggunakan akal pikiran mereka, logika mereka, kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Kita berjalan atas kuasanya Tuhan. Kita berjalan di dalam koridornya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, Bapak Saudara. Bagaimana kita menyadari kuasa Allah yang menguatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dalam kuasa Allah. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ketiga di pasal yang ke-10. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, dalam sebuah peperangan tentunya ada beberapa hal yang harus dipetakan terlebih dahulu. Tidak mungkin kalau diri kita mengaku diri kita sebagai laskar-laskarnya Kristus, tentara-tentaranya Tuhan, yang siap maju berperang di dalam medan pertempurannya Tuhan, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita tahu. Tidak begitu saja kita perang, kita maju tanpa sebuah perencanaan. Kita maju tanpa sebuah strategi. Artinya dibutuhkan strategi, dibutuhkan pemetaan wilayah, teritorinya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengenali wilayah peperangan yang akan kita kerjakan. Mengenali wilayah peperangan kita. Ketika kita mengenali wilayah di mana kita berdiri, kita akan mampu menentukan sikap dan senjata apa yang digunakan. Saudara, ketika kita berperang, kita tidak akan langsung maju begitu saja tanpa sebuah strategi. Artinya dibutuhkan strategi. Kita perlu tahu wilayah teritori yang akan kita kerjakan. Kita harus tahu wilayahnya. Medannya seperti apa, wilayahnya seperti apa. Artinya dengan kita mengenali wilayah peperangan, dengan kita mengenali medannya seperti apa, kita akan mampu menentukan sikap dan senjata apa yang digunakan. Ingat bagian firman Tuhan ayat 3 tadi dikatakan apa? Kami memang masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Artinya kita perlu strategi. Kita perlu mengenali wilayah kita. Sehingga kita mampu menentukan sikap dan senjata apa yang kita gunakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan bagi kita ini sedang menyadarkan kita sesungguhnya. Sungguhnya ini sedang menyadarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua, setiap orang percaya, bahwa kita sedang berada di dalam medan peperangan. Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, saat ini kita sedang ada dalam medan peperangan. Bukan peperangan secara apa yang dunia tunjukkan. Tidak, perang yang dimaksud ini bukanlah tentang jenis perang seperti yang umumnya negara-negara lakukan pada waktu perangan dunia. Oh, dengan satu negara dengan negara yang lain, saling baku tembak. Tidak, ini bukan perang antar bangsa. Ini adalah jenis perang yang berbeda. Ini adalah perang yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Bapak Saudara, kita tidak bisa memenangkan perang ini dengan menggunakan senjata granat tangan ataupun bawa bom atau kekuatan manusia lainnya, orang yang pandai sekalipun. Kenapa? Karena peperangan yang kita hadapi adalah bukan terhadap sesama manusia, melainkan terhadap kuasa kegelapan yang berada di wilayah alam rohani, yang seringkali menggoda masuk ke dalam rongga hati kita. Peperangan rohani melawan kuasa-kuasa si iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Hari Rabu yang lalu kita sudah sedikit belajar tentang yang namanya doa. Bahwa doa itu bukan hanya sekedar ungkapan, enggak. Tapi doa itu adalah wujud bagaimana kita datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bagaimana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya sekedar perkataan. Tapi benar-benar perkataan yang mampu menggetarkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan melalui umatnya, melalui setiap apa yang boleh ada di sekeliling kita, ini boleh bekerja. Sehingga setiap doa-doa kita pun boleh dengar Tuhan. Sesungguhnya itu semua kembali keluar dari dalam hati kita. Saudara, hal yang sama pun juga berlaku
bagi bagian firman Tuhan pagi hari ini. Peperangan yang sedang kita hadapi bukan peperangan-peperangan yang biasa, tapi peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan yang berada di wilayah rohani, saudara. Nah, itulah sebabnya ketika Rasul Paulus berhadapan dengan sekelompok orang-orang yang mencoba menyerang dirinya, mereka yang tidak percaya dengan keberadaan Rasul Paulus, mereka yang meragukan pelayanan Rasul Paulus, ajaran-ajaran Rasul Paulus, bahkan meragukan kerasulan Rasul Paulus, dia yang waktu itu berhadapan dengan kelompok-kelompok orang yang seperti ini yang mencoba menyerang dirinya dengan cara menghasut pribadinya dengan tujuan agar orang-orang percaya menjauhinya. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Apakah dia membalas dengan hal yang sama? Tidak. Rasul Paulus tidak balik melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Ia tidak balik melakukan hal yang sama dengan balik menghasut seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang. Realitanya biasanya ketika kita mendengar omongan yang tidak enak, belum sampai di depan kita, kita sudah balas, Pak Saudara. Sak kecap, balas 5 kecap. Berkecap-kecap. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia tidak membalas hasutan dengan hasutan. Dia tidak membalas amarah dengan amarah. Dia tidak membalas cacian dengan cacian, tidak. Ia tidak merasa terluka dan sakit hati ketika orang-orang tersebut menyerang langsung sikap dan kondisi fisiknya. Sudah, ini satu hal yang luar biasa loh. Orang mana, siapa yang tidak tersinggung ketika mungkin orang lain ngomong tidak enak tentang dirinya. Terlepas entah itu benar atau salah ya. Faktanya 90% orang ketika mendengar omongan yang tidak enak pasti emosi yang timbul terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat Rasul Paulus, tidak. Bahkan di ayat yang kedua Rasul Paulus katakan, aku minta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya apa? Dia tidak membalas seperti apa yang dunia balas. Dia tidak melakukan sama seperti apa yang orang-orang dunia lakukan, karena dia percaya bahwa dia punya Allah yang berkuasa, Allah yang bekerja dalam setiap situasi. Kenapa kok Rasul Paulus bisa punya hati yang demikian? Kenapa dia tidak membalas? Kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam posisi Rasul Paulus, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Jujur dalam hati kita. Secara dunia, ya ini secara dunia. Secara dunia pasti akan balas. Kalau kita dengar omongan yang tidak enak, pasti balasnya omongan tidak enak. Kalau kita mungkin menerima perlakuan kasar, mungkin secara tidak langsung kita juga akan balas. Kalau Bapak Ibu Saudara dipukul, mungkin refleks, mungkin loh ya, tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya. Mungkin ada beberapa orang yang secara refleks tangannya juga akan balas. Tapi kita lihat Rasul Paulus, dia tidak balas cacian dengan cacian. Dia tidak balas penghinaan dengan penghinaan. Kenapa kok bisa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari bahwa ada dalang di balik semua yang terjadi, yaitu kuasa si gelap yang mencoba menghalangi pelayanannya terhadap orang-orang di Korintus. Bapak Saudara, dia menyadari, Bapak Saudara, bahwa segala sesuatunya itu berawal dari bisikan si gelap, bujukan si gelap, yang mencoba menggerogoti masuk ke dalam hati manusia. Ketika seseorang tidak punya pendirian yang tetap, ketika seseorang tidak punya dasar kehidupan yang tetap, pada akhirnya dia akan mudah punya celah dalam hatinya, biarkan iblis masuk dalam kehidupannya. Dan itulah yang membuatnya. Dan itu Rasul Paulus menyadari hal yang demikian. Dia menyadari bahwa ada dalang di balik semua yang terjadi, yaitu kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi pelayanannya terhadap orang-orang di Korintus. Si musuh tahu bahwa apabila Rasul Paulus sampai melayani orang-orang di sana, maka akan terjadi banyak pemulihan. Saudara, ini loh yang paling penting. Hal penting apa yang dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Sama seperti apa yang sampaikan di poin pertama tadi loh. Mengenali wilayah peperangan. Rasul Paulus mengenali wilayah peperangannya. Coba Bapak Saudara, ketika Rasul Paulus mengikuti keinginan ego pribadinya, ketika dibalas cacian, dia akan balas dengan cacian. Saya rasa itu akan menjadi chaos di sana, Bapak Saudara. Akan terjadi amarah. Secara tidak langsung akan terjadi kemarahan pada waktu itu. Ketidakpercayaan mungkin pada waktu itu. Tapi di satu sisi berbeda, Rasul Paulus mengenali wilayah peperangannya. Dia tahu dengan siapa dia harus berhadapan. Dia tahu dengan posisi seperti itu, dia tahu menentukan sikap dan senjata apa yang digunakan. Sikap kasih, belas kasihan sama seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Senjata apa yang digunakan?
Dia punya kuasa yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pesannya ini Tuhan mau gereja Tuhan dan orang-orang percaya memahami hal ini, Bapak Saudara. Secara langsung kita perlu mengaplikasikan kasih dalam hidup. Rasul Paulus menggambarkan kasih dalam setiap pelayanannya, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Melalui pesannya ini Tuhan mau setiap kita, umat Tuhan, setiap kita gerejanya, mengaplikasikan ini dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak mudah, Bapak Saudara. Mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Tidak semudah kita ngomong. Tapi yakinlah dan percaya, ketika hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu juga besar. Sehingga ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita selalu ingat Tuhan. Berbeda halnya ketika kita jauh daripada Tuhan. Segala sesuatu didasari oleh ego pribadi kita. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara hidup dekat dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus, dia akan memetakan situasi yang ada. Dia akan melihat teritori yang ada. Medan peperangannya seperti apa. Dari situ dia akan tahu dengan siapa dia berhadapan. Sikap seperti apa yang harus dia lakukan. Senjata apa yang harus dia gunakan. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang terjadi saat ini, saya tidak pernah tahu. Mungkin ada tantangan berat yang kita hadapi. Entah itu dalam dunia pekerjaan kita. Entah itu dalam studi kita. Entah itu mungkin masalah pribadi kita dengan perseorangan. Tapi yakinlah dan percaya. Belajarlah dari kehidupan Rasul Paulus. Kasih yang daripada Tuhan yang boleh senantiasa ada dalam hidupnya. Patri itu pula dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kasih, belajar memahami situasi yang ada, belajar melihat situasi yang ada, mengenali wilayah peperangan yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, terlepas dari tantangan yang apapun yang saat ini sedang dihadapi, kita akan mampu menentukan sikap seperti apa yang harus kita lakukan. Kita akan mampu menentukan senjata apa yang kita lakukan. Kita punya senjata yang luar biasa. Ingat bagian firman Tuhan pagi hari ini, kuasa Allah yang menguatkan. Kita punya senjata Allah, yaitu kuasa yang daripada Tuhan. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan yang berkuasa. Mungkin kita menganggap segala sesuatu mustahil dalam kehidupan kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi kita harus mengenali wilayah peperangan apa yang harus kita kerjakan, dengan mengenali wilayah teritori medan peperangan yang akan kita kerjakan, kita akan dapat menentukan sikap dan senjata apa yang digunakan. Sama seperti Rasul Paulus tadi, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki, bahkan dia membalas dengan kasih, karena dia percaya kuasa Tuhan yang akan menjamah orang-orang tersebut. Dia punya Tuhan yang berkuasa. Dia boleh ada sampai saat itu karena kuasa yang daripada Tuhan itu. Dia pun percaya ketika Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan bukakan jalan. Begitu pula dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengenali medan peperangan, kita akan tahu sikap apa yang harus kita kerjakan. Kita akan tahu senjata apa yang harus kita gunakan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengenali benteng mana yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mengenali benteng-benteng mana yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yosua dan bangsa Israel menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian, mereka tidak serta-merta dapat tinggal langsung membangun kehidupan yang baru di atas tanah tersebut. Walaupun itu tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka tidak bisa langsung menikmati. Harus ada usaha yang harus mereka lakukan. Harus ada proses yang harus mereka kerjakan. Ada wilayah-wilayah yang harus mereka kuasai terlebih dahulu. Ada penduduk yang harus mereka kalahkan terlebih dahulu. Bahkan kita tahu bersama ketika 12 pengintai dikirim, 10 dari antara mereka balik dengan membawa ketakutan, Bapak Saudara. Ada ketakutan-ketakutan yang harus mereka menangkan terlebih dahulu. Bahkan ada benteng-benteng yang harus mereka robohkan sebelum mereka dapat menikmati apa yang telah Tuhan janjikan pada mereka. Minimal ada 3 buah benteng penting yang harus mereka robohkan terlebih dahulu sebelum mereka dapat menguasai kota-kota tersebut. Bapak Saudara, begitu pula terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ketika kita mengikut Tuhan, seringkali banyak orang berpikir
kok aku sudah ikut Tuhan kok jalanku tambah berat. Bapak Saudara, kalau kita punya pikiran kita ikut Tuhan terus jalannya enak-enak saja, wah itu salah Bapak Saudara. Justru ketika kita ikut Tuhan itu kita dibentuk menjadi satu pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tahan uji. Sama seperti bagian firman Tuhan dari Rabu yang lalu yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti jam doa, saya katakan apa? Bahwa seorang nahkoda itu tidak dibentuk di laut yang tenang, Saudara, tapi justru di lautan lepas yang penuh dengan badai ombak yang kuat. Tantangan itu justru menguatkan dirinya menjadi pribadi yang tangguh. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita tidak dibentuk dalam situasi-situasi yang enak-enak saja. Kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang tangguh dan kuat ketika kita hanya bersemayam di zona nyaman kita, tidak mau bergerak. Kita perlu melangkah, kita perlu keluar dari pola pikir kita yang ada di zona nyaman kita. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan janjikan tanah perjanjian, mereka tidak senantiasa langsung enak menikmati, tidak. Walaupun itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, harus ada usaha, harus ada proses yang harus mereka kerjakan. Ada wilayah-wilayah yang harus mereka kuasai terlebih dahulu. Ada penduduk-penduduk yang harus mereka kalahkan terlebih dahulu. Benteng-benteng yang harus mereka robohkan terlebih dahulu. Nah, Saudara, ketika kita berbicara benteng, benteng ini merupakan pagar batu besar yang sengaja dibangun penduduk suatu kota dengan tujuan melindungi kota dan penduduknya itu dari serangan musuh. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film-film zaman dulu, film-film epik tentang kerajaan-kerajaan, kerajaan itu selalu dikelilingi dengan yang namanya benteng, Saudara. Bangunan tinggi untuk menghalau musuh, pagar tinggi untuk menghalau musuh. Biasanya ketika hendak membangun sebuah kota, mereka memilih dataran tinggi, seperti bukit-bukit berbatu, kemudian baru membuat tumpukan batu-batu besar di sekeliling kota-kota tersebut setinggi dan selebar mungkin, supaya musuh tidak bisa menyerang. Artinya tujuannya untuk apa sih? Untuk membentengi. Yang namanya benteng ya untuk membentengi apa yang ada di dalamnya. Itu tujuan dari dibangunnya sebuah benteng. Nah, tapi ternyata benteng-benteng yang dimaksud dengan ayat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang keempat ini bukan benteng yang terbuat dari batu secara fisik seperti benteng-benteng kota, melainkan benteng-benteng spiritual. Spiritual stronghold yang ada dalam diri seseorang. Nah, benteng-benteng ini loh yang menguasai sektor hati dan pikiran banyak orang-orang percaya. Ini yang paling berbahaya, Bapak Saudara. Kalau benteng-benteng bangunan bisa saja dihancurkan, Bapak Saudara, dengan mudah. Entah itu dari dalam ataupun dari luar, dengan berbagai-bagai hal. Tapi benteng-benteng secara khusus, benteng-benteng spiritual ini tidak mudah untuk dihancurkan, Bapak Saudara. Benteng-benteng ini menguasai sektor hati dan pikiran banyak orang percaya. Salah-salah yang ada apa? Lari daripada Tuhan. Saudara, hal inilah yang menyebabkan banyak cara pandang, cara pikir, serta cara bersikap tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Makanya kita perlu mengenali benteng mana yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Dalam diri kita itu banyak benteng-benteng yang harus dirobohkan, Saudara. Saudara sadar atau tidak? Hidup kita ini dipenuhi oleh benteng-benteng. Kalau kita tidak mampu menghancurkan benteng-benteng tersebut, pada dasarnya kita akan susah hidup untuk menuruti kehendak Tuhan. Bagian Rabu yang lalu saya katakan bahwa jarak doa dan dosa itu setipis kertas. Sejauh di mana kita mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Saudara akan yakin dan percaya setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan walaupun mungkin belum dijawab Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak ngerti kehendak Tuhan, dalam artian hidup jauh daripada Tuhan, mau Bapak Ibu Saudara berdoa sampai mimiren, sampai mulutnya kaku-kaku, kalau Bapak Ibu Saudara doanya tidak dijawab Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan mutung, Saudara. Karena apa? Doa ini pada akhirnya akan menjadi dosa, karena hanya ego pribadi kita yang menguasai. Nah, makanya karena apa itu terjadi? Karena ada benteng-benteng yang belum dirobohkan dalam diri kita. Nah, Tuhan mau umatnya merobohkan terlebih dahulu benteng-benteng penghalang ini. Dalam diri kita ini loh banyak benteng-benteng penghalang yang harus dirobohkan. Kira-kira benteng-benteng spiritual seperti apa saja? Ada benteng kepahitan. Apa itu benteng kepahitan dalam diri seorang?
Dalam setiap diri seseorang itu ada yang namanya benteng kepahitan. Rasa sebal terhadap seseorang, amarah, benci, tidak mau mengampuni, kekerasan, dendam. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi satu tantangan, mungkin omongan-omongan yang tidak enak, sakit hati ini tetap dipendam dalam hati, akhirnya ini menjadi akar pahit, Bapak Saudara. Nah ini pun akan mempengaruhi kehidupan spiritual kita, mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Makanya saya sering sampaikan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita ini harus dibereskan dulu, hati kita ini harus bersih. Sehingga tidak ada lagi benteng kepahitan, robohkan benteng kepahitan, buang jauh-jauh. Tidak cukup hanya dikikis, tapi harus dihancurkan, dirobohkan. Sehingga rasa sebal, rasa amarah, benci, tidak mau mengampuni, kekerasan, dendam ini sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Yang ada adalah kasih yang daripada Tuhan. Ada benteng apa lagi? Ada benteng iri hati. Selain benteng kepahitan masih ada benteng iri hati. Isinya dengki, gosip sana sini, ngomongin orang lain. Karena apa? Karena tidak suka. Tidak suka kalau ada saudaranya lebih dari dia. Tidak suka kalau ada temannya dapat prestasi yang lebih baik atau mungkin lain sebagainya. Kebohongan, pengkhianatan, menghakimi, rasa curiga. Loh, hati-hati Bapak Saudara. Rasa curiga itu juga termasuk di benteng yang harus kita robohkan. Benteng iri hati. Tanpa kita sadari kecurigaan kita itu menimbulkan rasa iri hati yang sangat tinggi. Ada sesuatu di balik kata curiga itu sebenarnya. Itu yang harus kita hancurkan. Benteng kepahitan, benteng iri hati. Ada benteng kenajisan. Artinya sesuatu yang harus kita singkirkan. Hidup dalam hawa nafsu, perzinahan, pornografi, ini yang harus kita buang jauh-jauh. Benteng tekanan. Berapa banyak di antara kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita tidak bisa bangun. Kita tidak bisa bangkit. Karena apa? Ada benteng tekanan dalam diri kita yang belum dihancurkan. Pada dasarnya ketika benteng tekanan ini masih ada, berdiri kokoh dalam diri kita, artinya kita belum menyerahkan diri kita 100% kepada Tuhan. Benteng tekanan ini berbicara depresi dalam diri seseorang. Keputusasaan, mengasihani diri sendiri, merasa sendiri. Kok aku sendiri ya? Tuhan seperti ini, seperti itu. Hidup segan mati tak mampu. Benteng-benteng tekanan ini yang harus kita buang. Kita harus runtuhkan, kita harus buang. Di luar sana masih ada banyak orang-orang yang memiliki benteng pemujaan dalam dirinya selain kepada Tuhan. Frustasi, kehilangan harapan, egois, cinta uang, target hidup yang salah, tidak tepat pada sasaran, kebingungan, kebimbangan dalam dirinya, hidup dalam dusta, buta secara rohani, apatis, hidup tidak mau tahu, wes urusanmu, urusanku, tidak bersemangat untuk menapaki hari depan, karena merasa wes uripku ya wes seperti ini. Saudara, ini yang harus kita buang jauh-jauh. Kita runtuhkan. Masih banyak lagi benteng-benteng yang lain. Ada benteng penolakan, merasa tidak berharga, insecure dengan dirinya sendiri, merasa aku tidak mampu, tidak bersyukur dengan Tuhan. Bapak Saudara, benteng penolakan ini sesungguhnya membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita harus mencari pengakuan dari orang lain. Bapak Saudara tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain. Yang perlu kita cari adalah pengakuan daripada Tuhan. Sehingga kita benar-benar hidup dalam kebenaran yang sejati. Kita harus buang benteng-benteng yang seperti ini. Benteng pemberontakan dalam diri, ego yang masih tinggi, mencari kehendak sendiri, keras kepala, berselisih, merasa paling benar. Ketidakjujuran, ini yang harus kita buang. Benteng kontrol kendali dalam diri, ini yang harus kita runtuhkan. Kalau ini tidak kita robohkan, kalau ini tidak kita runtuhkan, seseorang tidak akan mudah menaruh kepercayaan buat orang lain. Pada akhirnya apa? Senang berselisih, rasa khawatir terus ada dalam dirinya, senang mencari pengakuan orang lain, bangga. Akhirnya bahkan dalam pelayanannya pun bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saudara, masih ada benteng-benteng yang lain yang harus kita runtuhkan dalam diri kita. Ada benteng kesombongan, benteng ketakutan dalam diri kita. Saudara,
Pada dasarnya, sesungguhnya sebagai orang yang percaya ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, Pak Saudara. Hidup kita itu sudah dijamin Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih takut, kalau kita masih ragu-ragu, artinya kita belum menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita, kuasa Allah itu menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita yang percaya. Kita tidak perlu berlebihan terhadap sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan untuk kita boleh terus nantiasa dekat kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Allah yang berkuasa. Kalau ketika kita berbicara soal kerajaan Allah, artinya kita berbicara soal kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi gerejanya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mengendaki gereja yang menjadi perwakilan surga di bumi ini adalah gereja yang berotoritas, bukan gereja yang lemah, yang cuma bergerak mengikuti kebiasaan dunia. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika kita sebagai gereja Tuhan kita lemah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Dunia akan mudah sekali masuk dalam diri kita. Dunia akan mudah sekali merenggut hati kita. Maka dari itu kita belajar dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Dikatakan bahwa senjata kita bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Mari Bapak Saudara runtuhkan benteng-benteng kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita runtuhkan benteng-benteng ketakutan yang ada dalam diri kita. Kita runtuhkan benteng-benteng kontrol kendali diri yang ada dalam diri kita. Benteng kenajisan, tekanan, pemujaan, kepahitan, iri hati, dan benteng-benteng yang lainnya. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas apa yang ada dalam kehidupan kita. Dia yang mampu membuat segala sesuatunya ada. Dia yang mampu meniadakan segala sesuatunya. Karena dia Allah yang berkuasa. Kuasa Allah yang boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Biarlah kiranya bagian firman ini boleh menguatkan kita, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh terus menguatkan kami. Firman ini boleh terus meneguhkan setiap kami. Kami terus mengingat bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami di tengah segala situasi yang ada. Di tengah segala kegalauan yang mungkin saat ini sedang kami hadapi. Ketakutan, keraguan-keraguan. Kami percaya kami punya Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami ini menjadi hati yang limpah dengan syukur. Hati yang senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, sama seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, yang boleh berikan kelegaan bagi setiap kami. Kami serahkan firman pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.